Pulih dari cedera, Sandy Walsh berpeluang lakukan debut bersama timnas. Usai dicoret, jebolan Akademi Belanda dapat pesan menyentuh dari sang ayah. Asisten coach Shin konfirmasi TC skuad Garuda Muda jelang Piala AFF U23. Jadi simak terus berita Timnas B selengkapnya. Asisten coach Shin konfirmasi TC skuad Garuda Muda jelang Piala AFF U23. Piala AFF U23 2023 bakal digelar pada tanggal 17 hingga 26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga melawan Malaysia dilangsungkan pada Jumat 18 Agustus 2023, sedangkan pertandingan kontra Timor Leste digelar 2 hari kemudian. Nantinya hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2023. Sementara itu, tim runner-up harus bersaing dengan peringkat 2 di grup A dan B untuk memperebutkan status runner-up terbaik. Namun jelang digelarnya ajang prestisius tersebut, Timnas U23 belum melakukan persiapan. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong belum mengumumkan siapa saja pemain yang dipanggil ke ajang 2 tahunan ini. Menanggapi hal tersebut, Novarianto pun buka suara. Dirinya belum mengungkap secara pasti kapan TC Timnas Indonesia U23 dilakukan dan meminta untuk menunggu. Hal itu berbeda dengan Timnas Vietnam U23 yang sudah menggelar pemusatan latihan sejak akhir pekan lalu. Dalam waktu dekat, Vietnam akan menggelar laga uji coba kontra tim asal Asia Barat yakni Bahrain U23. Namun perlu digarisbawahi, skuad pilihan Hoang Antoine tersebut mayoritas diikuti oleh pemain timnas Vietnam U20. Sebab beberapa klub Liga Vietnam kompak tidak mengizinkan pemainnya untuk bergabung dengan timnas Vietnam U23. Di lain sisi, hal tersebut secara tidak langsung akan menjadi keuntungan bagi skuad Garuda Muda. Ya, walaupun berbeda grup, Vietnam diprediksi bakal kesulitan lolos dari fase grup. Sebab tim berjuluk The Golden Star Muda itu tidak turun dengan kekuatan penuh. Timnas Indonesia pun sebenarnya juga tidak turun dengan kekuatan penuh, karena PSSI tidak menargetkan apa-apa di ajang tersebut dan lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Walaupun tidak memiliki target di Piala AFF U23, Sintayong dan stafnya diyakini tidak akan memandang sebelah mata ajang tersebut. Sebab untuk membawa pulang trofi tersebut masih terbuka lebar dan akan menjadi trofi pertama Sintayong bersama skuad Garuda. Usai dicoret, jebolan Akademi Belanda dapat pesan menyentuh dari sang ayah. Sebagaimana diketahui, staf kepelatihan Timnas Indonesia U17 sudah melakukan seleksi pemain untuk memperkuat skuad Garuda Asia dalam ajang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Seleksi ini sejatinya digelar di 12 kota besar tanah air mulai 12 Juli lalu hingga hari Senin 30 Juli kemarin. Total ada 2.699 peserta yang ikut ambil bagian dalam rajut mimpi membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Bali menjadi kota paling banyak yang diikuti para talenta pesepak bola Indonesia dengan 947 peserta. Nantinya para pemain yang lolos seleksi akan mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 tahap selanjutnya di Jakarta pada Agustus 2023. Di samping itu, Bima Sakti sebelumnya juga sudah memanggil setidaknya 34 nama pemain Timnas Indonesia U17 untuk menjalani pemusatan latihan pada 9 Juli lalu. Pelatih berusia 46 tahun itu juga sudah memulangkan setidaknya 9 pemain, di mana 4 diantaranya pemain yang berkarir di luar negeri. Keempat pemain tersebut adalah Aaron Natanang, Stefan Kabiel, Maesa Ekayanto, dan Madrid Augusta. Mereka dinilai masih di bawah standar pemain lokal pilihan staf kepelatihan Timnas Indonesia U17. Usai mengetahui nama anak yang dipulangkan oleh staf kepelatihan Timnas Indonesia U17, ayah dari Madrid Augusta memberikan pesan menyentuh untuk sang anak. Melalui unggahan di Instagram, Sydney memberikan wejangan kepada putranya dengan menulis caption, "Belajar lagi ya, Drit." Menariknya, ia turut menyertakan screenshot dari pemberitaan yang berjudul "Kualitas pemain luar negeri kalah jauh dari pemain lokal Timnas U17". Sontak saja unggahan tersebut membuat geger para supporter online.
Madrid sendiri merupakan pemain akademi klub amatir di Belanda, ALC 34 Alkmaar. Pulih dari cedera, Sandy Walsh berpeluang melakukan debut bersama timnas. Kabar baik menghampiri pemain keturunan berdarah Indonesia Belanda, Sandy Walsh. Ya, sebagaimana diketahui, pemain yang melakukan naturalisasi bersama Jordi Amat itu sering mengalami kendala untuk melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Mulai dari belum tuntasnya naturalisasi, tidak diizinkan klub, hingga mengalami cedera. Terakhir, Sandy Walsh batal menjalani debutnya berseragam merah putih usai mengalami cedera saat melakukan sesi latihan jelang laga melawan Palestina pada Juni lalu. Hal tersebut membuatnya hanya menonton di bangku cadangan ketika skuad Garuda berlaga. Terbaru kini Sandy Walsh dikabarkan sudah sembuh dari cederanya. Kabar sembuhnya cedera bek kanan timnas Indonesia dilaporkan oleh media asal Belgia, Football Ground. Pada media tersebut menjelaskan bahwa pelatih Gavi Mechelen Stephen De Voer memiliki kabar baik jelang menghadapi KA Agen minggu depan. Sebab dua bentengnya yakni Geoffrey Haeresman dan Sandy Walsh sudah menjalani latihan bersama klub. Sandy Walsh sejatinya juga tidak mengikuti laga pembuka Liga Belgia karena masih di backup cedera. Tentu pulihnya cedera Sandy Walsh membuka peluang untuk mendapatkan debut bersama timnas Indonesia pada jendela internasional berikutnya. Terdekat Scott Hasan Sintayong bakal melakoni jendela FIFA Matchday pada September dengan menghadapi Turkmenistan, tepatnya pada 8 September dan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sandy Walsh berharap dukungan dari supporter agar bisa debut pada FIFA Matchday bulan September nanti. Saya harap supporter bisa mendukung saya untuk 2 bulan lagi untuk debut saya bulan September nanti, kata Sandy Walsh. Menarik untuk dinantikan laga debut Sandy Walsh bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang.